Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Lira Anita Falta dari SMP 43 Padang, di mana kita akan mempelajari materi kerajinan serat pada video ini. Dan pada materi tersebut akan dipelajari di kelas 7 ya. Dan ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama itu apa pengertian dari kerajinan serat. Yang kedua, apa jenis dan karakteristik dari kerajinan serat. Yang ketiga, apa teknik dan prosedur dalam kerajinan serat. Dan yang keempat, bagaimana proses mengemas dari kerajinan serat tersebut. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, silakan Anda pahami video berikut ini. Materi kita hari ini adalah kerajinan serat. Kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari kerajinan serat. Tujuan pertama, Ananda nantinya mampu menjelaskan pengertian kerajinan serat. Kedua, Ananda mampu menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan serat. Ketiga, Ananda mampu menjelaskan teknik dalam kerajinan serat. Keempat, Ananda mampu menjelaskan proses kemasan dalam kerajinan. Kita lihat pengertian dari kerajinan serat. Apa itu kerajinan serat? Serat adalah suatu jenis bahan berupa potong-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan sifatnya utuh. Perhatikan contoh di bawah ini. Ibu ambil contoh pertama, sabut kelapa. Helaian memanjang pada sabut kelapa merupakan serat yang dapat dibuat menjadi kerajinan. Contoh kerajinan dari sabut kelapa adalah alas kaki. Di sini ada gambar sabut kelapa. Helaian memanjang pada serabut kelapa, ini yang kita katakan serat. Di mana serat berupa helaian tersebut mampu kita jadikan kerajinan, dan salah satu bentuk kerajinannya adalah membuat alas kaki. Yang kedua, kepompong atau dari ulat sutra. Helaian memanjang dari kepompong ulat sutra berupa jaringan memanjang itu dapat diubah menjadi benang dan dibuat menjadi kain. Ini misalnya kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra ini nantinya mampu diolah menjadi benang dan mampu menjadi kain. Jenis dan karakteristik kerajinan serat. Jenis pertama dari kerajinan serat adalah serat tumbuhan. Serat tumbuhan adalah serat yang berasal dari tumbuhan dan dapat dilihat berdasarkan bagian tumbuhan, di mana ada syarat yang harus dipenuhi jika dia termasuk kepada serat tumbuhan. Syaratnya, dia harus kuat, tahan lama, teksturnya tetap, dan permukaannya halus. Kelompok yang termasuk kepada serat tumbuhan adalah serat batang. Maksudnya, di sini adalah tumbuhan yang memiliki serat di bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang memiliki serat di batangnya adalah pohon anggrek, melinjo, beringin, mahkota dewa, rosella, rangi, dan lainnya. Yang kedua, daun.
berarti tumbuhan yang memiliki serat di daunnya. Contoh tumbuhan yang memiliki serat di daunnya adalah daun mendoan, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, dan lainnya. Yang ketiga, serat pada buah. Tumbuhan yang memiliki serat di buahnya adalah kelapa. Bahagian dari kelapa itu kita sebut dengan sabut. Nah, sabut inilah yang sering dijadikan kerajinan. Lalu, biji. Tumbuhan yang memiliki serat di bijinya biasanya terdapat pada pohon kapuk dan pohon kapas. Perhatikan contoh bagian tanaman berikut ini. Ini ada tumbuhan rami, tumbuhan jut, di mana kedua kelompok ini berbeda dengan yang di sebelah. Di sini ada pandan berduri. Lalu ada nanti kapas dan kapuk serta berupa sabut. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pada bahagian tertentu itu seratnya berbeda-beda. Ada pada batang, ada pada daun, ada pada biji, dan ada pada buah. Berarti berdasarkan gambar panah yang Ibu tunjukkan ini merupakan kelompok serat yang terdapat pada batang. Di sebelahnya berarti serat yang terdapat pada daun. Di bawahnya serat yang terdapat pada biji. Dan terakhir serat yang terdapat pada buah. Serat hewan, jenis yang kedua. Serat hewan adalah serat yang berasal dari hewan, terdiri atas stapel dan filamen. Stapel adalah berbentuk bulu. Pada mamalia kita sebut dengan rambut, atau biasanya disebut juga dengan wol. Contoh hewan yang memiliki serat pada rambut atau golongan stapel adalah domba, alpaka, unta, kelinci, dan sebagainya. Ini domba dan kelinci, di mana bulu atau rambut yang ada itu mampu dijadikan sebagai serat dan termasuk kepada golongan stapel. Yang kedua, filamen. Filamen itu kata kuncinya berbentuk jaringan. Biasanya kelompok serat filamen itu adalah hasil dari ulat sutra yang membentuk kepompong-kepompong. Kepompong-kepompong pada ulat sutra inilah yang nanti bisa dipintal menjadi benang dan dapat diolah menjadi kain. Teknik kerajinan serat. Teknik pertama adalah menenun, menjahit, mengikat, menganyam, membatik, menempel. Materi ini akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Produk dari kerajinan serat. Ini adalah salah satu contoh kerajinan serat, di mana berbentuk tas dan diambil dari serat enceng gondok. Bahagian yang diambil adalah daunnya, serat daun. Di sini juga ada berasal dari kulit jagung. Lalu ada dari pelepah pisang. Ada dari sabut yang dijadikan sapu.
Dan yang terakhir, produk kerajinan berupa kipas yang berasal dari serat daun pandan. Perhatikan video di bawah ini. Di sini Ibu berikan cara membuat kotak tisu dari pelepah pisang. Jadi, serat yang kita gunakan dalam hiasan sekarang adalah dari pelepah pisang. Perhatikan video berikut ini. Di sini kita ada alat dan bahan yang dibutuhkan: 1 pelepah pisang, 2 kardus, 3 lem, 4 gunting, 5 bolpen atau pena, 6 penggaris. Tahap pertama, kardus dilubangi untuk membuat lubang tisu. Silakan diperhatikan di sini, pada bagian atas kardus itu dilubangi. Yang kedua, setelah dia selesai dilubangi, maka dilem kardus tersebut. Yang ketiga, jika kardus dia sudah jadi, maka tahapan selanjutnya adalah memotong pelepah pisang. Jadi Ananda silahkan nanti potong pelepah pisangnya dengan lebar yang sama. Lalu anyam potongan-potongan pelepah pisang. Ini silahkan Ananda lihat cara menganyamnya. Sesuaikan anyaman dengan ukuran kotak atau kardus yang kita gunakan. Dan dilem nantinya. Anyamlah pelepah pisang sesuai dengan ukuran dari kotak yang Ananda gunakan. Lakukan penganyaman sesuai dengan bentuk kardus, ukuran kardus, sampai semua kotak atau kardus yang Ananda gunakan itu teranyam atau tertutupi dengan pelepah pisang. Ini contoh dari anyaman yang sudah selesai. Tahapan selanjutnya adalah melubangi kembali bagian atas yang sudah awalnya diberi lubang untuk tempat tisunya. Rapikan kegiatan Ananda dan boleh Ananda beri hiasan tambahan. Silahkan selanjutnya masukkan tisu yang Ananda dapatkan. Lalu selesai, siap terbentuk kotak tisu dari pelepah pisang. Selain dari itu, Ananda juga bisa melihat materi proses kemasan. Kemasan sangat penting dalam proses kerajinan
karena ada fungsi yang berperan di sana. Tapi sebelumnya, Ananda harus tahu apa arti dari kemasan. Kemasan adalah suatu proses mengemas dan menyajikan suatu produk yang telah dikerjakan. Kemasan memiliki fungsi utama. Yang pertama, menaikkan harga jual produk. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan. Yang keempat, memperindah produk. Di mana keempat fungsi tersebut sangat penting dalam hal meningkatkan daya jual produk, di mana semakin bagus kemasan, maka nilai kerajinan juga akan semakin meningkat, dan dia mampu menjadi pelengkap produk sehingga terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, dalam mencari kemasan, ada bahan dasar yang harus Ananda perhatikan karena bahannya sangat bervariasi. Bisa dari logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihlah bahan kemasan yang sesuai dengan produk kemasan yang akan dikemas. Di sini ada soal latihan yang harus Ananda kerjakan. Kerjakanlah dan jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ibu berikan soal bagi Ananda dari materi yang kita pelajari. Ada 5 soal yang Ibu berikan. Silakan Ananda kerjakan di buku latihan Ananda. Selamat bekerja. Bagaimana anak ibu semuanya? Ananda bisa paham dengan pembelajaran kita hari ini dari video di atas? Ya, semoga videonya dapat membantu Ananda dalam proses pembelajaran dan bermanfaat bagi Ananda. Dan semoga ilmunya tersebut selalu bertambah. Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.